Ya. Budaya Tionghoa boleh lagi ditampilkan. Lah yang begini-begini coba. Kemudian dia bilang apa? Membela Palestina artinya berdamai dengan Israel. Lah ya, pegang aja. Kalau Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Jangan lupa like and subscribe. Nah, yang berbahaya apa? Ini saya bilang, tumpah darah ini nanti udah bukan tumpah darah Indonesia lagi. Sudah berbeda-beda. Tumpah darah orang Papua, tumpah darah orang Ambon, tumpah darah orang Batak, tumpah darah orang Bali. Ya kan? Tanah suci mulia, tanah yang sakti, itu sudah terpecah-pecah. Ingat ya, nah lagu Indonesia Raya, ya, di sini hampir tiap hari, setiap hari Senin atau hari Kamis, wawasan kebangsaan, kita yang menyanyikan 3 stansa. Dan 3 stansa itu udah perintah. Tapi mana coba yang mau melaksanakan perintah? Kenapa stansa kedua, stansa ketiga nggak mau dinyanyikan? Itu satu. Nah, kepentingan, kalau kepentingan yang jahnas, kepentingan kesejahteraan nasional. Kalau kita berhubungan dengan Israel, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya mohon maaf ya, ini saya mengatakan ya, Israel sama China itu sudah ada hubungan kekeluargaan loh. Makanya banyak ya perempuan wanita-wanita China itu kawin dengan orang Israel supaya punya turunan yang cerdas. Nah, memajukan kesejahteraan umum, lihat aja. Tanah yang tandus saja bisa dibikin apa? Susu dan madu, karena memang Tuhan yang bilang kan akan kuberikan, padahal itu tanah tandus. Lah buktinya aja Ethiopia yang membuka hubungan dengan Israel. Lihat aja. Sekarang sudah ketahanan pangan Ethiopia yang tadinya negara paling miskin sudah nomor ranking 6. Indonesia ranking 60. Cara bertani kita aja jauh ketinggalan. Tapi kita diam-diam sebenarnya mencuri juga. Bagaimana cara pengairan. Kemudian waktu zaman presiden siapa ya? Saya lupa itu. Bahwa kita tuh membeli pesawat dari Israel. Pesawat tempur itu dari Israel. Nah, banyak sekali keuntungan kalau kita buka hubungan diplomatik. Ya, banyak sekali. Cuman ya itu tadi, ada kelompok-kelompok yang kita tidak mau karena semua dipermudah. Bagi orang percaya, kan mengurus visanya mesti dari Singapura. Kalau kita mau ke Israel. Cobalah, saya sebagai militer waktu masih aktif, saya nggak boleh, di paspor saya itu tertulis tidak boleh ke Israel dan tidak boleh ke Taiwan. Itu tertulis di paspor dinas saya. Tidak boleh ke Taiwan dan tidak boleh ke Israel. Itu jelas. Sehingga saya jadinya nggak pernah ke Israel. Harusnya kalau dulu bisa saya kalau saya mendapat tugas untuk meninjau alutsista mana yang paling bagus. Tapi saya tahu Singapura semua mengikuti Israel. Senjata Singapura semua, mulai senjata pendek, meriam, sekarang mereka menurut Singapura. Bahkan doktrin pun dia mengikuti doktrin Israel. Dia belajar, Singapura walaupun kau kecil di antara negara-negara Asia, tapi kita harus lebih makmur. Jadi dia meniru Israel. Lee Kuan Yew itu meniru persis. Hai Betleme Prata. Itu lihat aja di ayat Bandel. Nah sekarang keuntungan kita banyak sekali. Kita belajar dari orang cerdas. Kita belajar dari bangsa pilihan Tuhan. Tapi kalau kita mengutuk, lihat aja. Cek aja Pak Paul. Berapa negara yang mengutuk Israel sudah terkutuk. Lihat aja. Syria, ya, Irak, apalagi Libya, ya, Italia dulu. Romawi, Yunani, cek aja. Nah, siapa lagi nanti yang mengutuk? Makanya kita jangan jadi bangsa yang akan dikutuk. Tetapi kok bisa ya?
Indonesia kok enak saja mengutuk. Itu tadi Bu Koni kan bilang, kalau mau belajar Israel, belajarlah dari Bible. Saya udah mengatakan dari kemarin, dari awal saya bilang, Bible itu bukan kitab suci. Bukan hanya kitab suci. Tapi konstitusi kerajaan Tuhan. Bukan buku agama. Tapi historical, love story antara manusia dengan Tuhan. Loh sampai sehari, apa orang Israel ditinggalkan Tuhan? Oh tidak, lihat aja. Aku akan selalu, apa kalimatnya itu kan ya? Aku akan senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak sekali-kali pun aku akan meninggalkan engkau. Loh itu semua bagaimana? Nah tadi kan saya bilang, Bu Monik masih ada nggak di sini? Masih. Masih ada. Tolong nanti Bu Monik cari 1 Tesalonika 5. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jawabannya. Bu Koni mungkin Bu Koni tidak tahu karena dia memang Muslim. Coba baca 1 Tesalonika 5. Ya. Iya, Pak. Jadi 1 Tesalonika ayat 5. Pasal 5 atau ayat 5, saya nggak coba baca. Jadi begini, itu katanya harinya Tuhan. Jadi begini, tadi apa untungnya? Ya jelas kita punya keuntungan banyak. Contoh ini ya. Contoh, dari pasukan peacekeeping. Kita bisa mengirim pasukan peacekeeping operation ke sana. Kalau sekarang bisa nggak? Enggak. Tapi pasukan peacekeeping itu ada pemasukan devisa buat negara. Jangan salah ya, buka aja di internet, di Google. Ya, pasukan peacekeeping terbaik itu mana? Bangladesh. Nah, berapa income devisanya dari pasukan peacekeeping? Bangladesh itu miskin. Tapi 40% devisa negaranya dari pasukan peacekeeping. Makanya institusi peacekeeping pasukan perdamaian itu sekarang masih dipegang Bangladesh. Bayangkan, saya sudah ke sana. Ya, ke ibu kotanya saya sudah ikut latihan juga di sana, bahkan merancang latihan Santidot namanya. Jadi coba lihat, kita coba. Saya inisiatif membuat peacekeeping center di Indonesia. 2010 diresmikan. Ban Ki-moon lagi datang kemari. Tapi kalau cara kita begini, orang pun tidak akan mau pakai pasukan peacekeeping kita. Ya kita ke Kongo, Somalia, ya terus ke Libanon. Lah kalau kita kemarin hubungan kita baik, ya ke kedua-duanya, ke Palestina baik, ke Israel baik, ya banyak menguntungkan lah. Sekarang saya mau ke Israel aja susah kan? Harus lewat Singapura, belum lagi nanti di sana dilihat orang Indonesia. Ya kan, ini masalah. Tapi begini, banyak yang harus karena saya pengen sekali ke sana, saya pengen tahu informasi, sehingga saya bisa merancang strategi. Jangan dikira ini tadi hanya teori. Oh tidak, ini bukan teori, ini harus diuji nanti. Ini Bapak Presiden, tapi Presiden yang mana? 2024 atau yang sekarang? Kalau yang sekarang mah udah nggak, pikirannya udah nggak ke sana. Ini Pak Presiden. Kenapa? Aduh, kasihan Bu Monik kemarin dihabisin terus di mana-mana itu kalau Zoom. Saya bukan nggak mengikuti. Jadi begini, ini konsep bukan main-main ya. Saya tidak pernah main-main. Ya, saya tidak pernah main-main. Dan ini teori. Teori harus di apa? Bukan teori, ini doktrin. Bukan teori ya, maaf. Ini doktrin. Situpa itu situasi, tugas pokok, ya, execution. Nah nanti kita bagaimana konsep manuver itu harus jadi dan itu harus diuji. Itu keputusan, kalau sudah namanya keputusan bukan teori. Mohon maaf. Manajemen beda dengan doktrin. Manajemen itu teori. Manajemen menggunakan SWOT. Ya, SWOT. Ya, strength, terus weaknesses, opportunity sama threat. Kalau doktrin tidak. Apa kekuatan lawan? Apa kekuatan kita? Nah sekarang kalau Bu Monik nanti mungkin akan kita tanya ya, saya nggak tahu. Tapi saya juga lagi mencari. Apa sih pusat kekuatan Israel? Dan apa kelemahannya Israel? Apa pusat kekuatan Palestina? Dan apa kelemahan Palestina? Itu kalau berpikir strategi, Sun Tzu yang bilang, kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu. Kenalilah kekuatan lawan, kenalilah kelemahan lawan. 1000 kali pertempuran, 1000 kali menang. Nah, ini. Nah, kita juga begitu. Sekarang kita mau ngirim pasukan ke sana. Dari mana? Kemampuan kita apa? Kekuatan kita apa? Kalau di Indonesia, ya banyak mendukung Palestina. Karena kan saya bilang, karena kita sebagai negara
terikat sama apa? Perjanjian OKI. OKI Charter. Karena kita salah satu anggota OKI. Tetapi jangan menyeret-nyeret bangsa lain berutang kepada Palestina. Dari mana ceritanya? Men, lu apa itu? Di mana otaknya? Kalau dia bilang bangsa Indonesia berutang, berarti saya juga berutang dong sama Palestina. Orang Batak juga berutang. Dari mana cerita orang Batak berutang sama dia? Itu makanya otak. Jadi banyak ruginya kalau membela. Tapi kalau membela kita ada hubungan diplomatik sama Israel, apa salahnya? Makanya tadi kan saya bilang, untuk mengisi situasi, kita harus tahu dulu. Supaya pandangan bangsa ini sama. Yaitu apa? Apakah Israel itu penjajah? Atau dijajah? Kalau iya, jawabannya apa? Berarti dia penjajah. Apa ada dokumen yang mendukung dia sebagai penjajah? Kalau dia dijajah, apa ada dokumen untuk mendukung dia? Makanya apa patokannya? Bukhari bilang Bible. Oke, kalau Bible. Pertanyaannya, kalau kita pakai Bible, mau nggak kelompok yang bukan Bible sebagai konstitusinya? Nah, saya nggak tahu Bu Monik, apakah konstitusi Israel itu apa? Apakah Torah? Nah, saya nggak tahu juga, belum tahu saya. Makanya saya masih mau mengumpulkan informasi. Dulu saya, kalau mau tahu bagaimana kekuatan Israel, bagaimana alutsistanya, saya selalu diundang ke Singapura. Di situ ada pameran teknologi senjata. Itu hampir setiap tahun pameran teknologi senjata dulu ya. Waktu saya masih aktif, saya lihat semua. Bahkan komputernya itu dibanting pun nggak itu komputer untuk tempurnya itu dibanting, dijatuhkan di lumpur aja nggak bisa apa-apa. Coba kita. Nah, jadi banyak keuntungan. Cuman mereka bilang ada kolonel, ada jenderal, semua radio frekuensi juga. Ya pernah dia datang ke Indonesia, tapi dia pakai paspornya Amerika. Tapi dia orang Yahudi asli. Dia bilang apa, Pak Tobing? Saya bukan nggak mau mentransfer teknologi ke orang Indonesia, tapi orang Indonesia nggak mau kita, nggak suka dengan kata-kata Israel. Nah ya itu masalahnya. Tetapi kan udah saya bilang juga kemarin bahwa kita Israel perjanjian baru, jangan salah loh. Kita ini yang sudah menerima darah, ya, menerima darah dan baptisan, kita sudah orang Israel perjanjian baru. Nah ini yang kita harus itu paradigma ya, paradigma bagi saya itu paradigma. Dan saya ini bukan teori ya, ini nanti kita bentuk. Ini loh, bahkan kalau perlu diuji. Apa namanya? Wargaming. Wargaming itu apa? Olah Yuda. Knowledge olah Yuda. Ya, history olah Yuda. Diolah Yudakan. Benar nggak penjajah? Siapa? Makanya tadi kan dilihat juga. Palestina itu satu bangsa apa tidak? Kalau dia satu bangsa, dia harus memenuhi kriteria. Bahkan saya bandingkan orang Batak itu malah satu bangsa. Karena melengkapi persyaratan cuma satu, dia tidak bentuk negara. Karena tidak ada kedaulatan, tidak ada pengakuan. Nah sekarang kan itu persyaratan sebagai suatu negara, suatu bangsa. Ingat, kita negara bangsa. Nation state, apa persyaratannya? Nah sekarang kan saya tanya tadi, apakah Palestina yang sekarang adalah bangsa Filistin yang dulu? Tapi kalau menurut Bible, tidak satu pun penduduk Filistin di zaman itu tidak dihabiskan sama Tuhan. Yang menghabiskan mereka siapa? Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Raja, the King of the Kings. Ya, dia punya konstitusi, dia punya hukum yang berlaku, dia ada perintah yang harus kita laksanakan. Itu konstitusi. Jangan kita bilang Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45. Oke, itu untuk Indonesia. Tapi kalau yang paling tinggi lagi, yang begini-begini nggak pernah dipahami. Nah, sekarang apa keuntungan kita dengan Palestina? Nothing. Tidak ada untungnya kita punya hubungan dengan Palestina. Nothing. Ya, nothing. Kalau saya bilang nothing, nihil. Di situ itu kan konsepnya nihil. Tetapi kalau kita tidak mendukung pendua-duanya, kita masih ada keuntungan. Kita bisa kita bisa mendapat jalan tengah sebagai pendamai. Loh, bangsa ini bisa dapat hadiah Nobel kan gitu. Tapi kalau sekarang kita memihak. Sekarang tanya aja ke Amerika, tanya aja ke Australia, tanya aja ke Inggris. Mereka nggak setuju nggak Palestina merdeka? Nah, sekarang terjadi pergeseran paradigma. Ibu kota Israel tadinya di Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem oleh Donald Trump. Padahal rencana pemindahan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem itu udah beberapa presiden Amerika sebenarnya punya kesepakatan mau pindah. Tapi Donald Trump yang berani.
Nah, yang begini-begini ini harus dipahami. Jadi kalau ditanya apa keuntungan dan kerugian, kita bisa kalkulasi. Itulah nanti yang kita olah yudakan di sini. Tadi kan saya masih kosong-kosong itu. Nanti akan saya bikin kerangka, ya, apa keuntungan dan kerugian. Semua kita ikut memikirkan ini. Oke, sekarang begini. Saya ya sudah berusaha. Ya, ketika saya dinas di Mabes TNI sebagai kepala pusat kajian strategi, udah banyak saya rombak dari prosedur menjadi proses. Itu tadi adik kita ada yang dari polisi itu. Tanya sama dia. Dia ada nggak konsep proses pengambilan keputusan polisi? Yang ada itu masih prosedur. Apalagi di pemerintahan ini yang kepalanya berbeda-beda, partainya beda-beda, kepentingannya beda-beda. Bagaimana mungkin amanat pembukaan konstitusi Undang Dasar 45 itu bisa kita laksanakan secara murni dan konsekuen? Bohong. Lihat aja sekarang. Belum 2024, baru 2021. Ini awal. Sudah apa enggak? Di partai itu udah gesek-gesekan enggak? Lihat aja. Saya nggak perlu nyebutkan lah partai mana. Tetapi lihat, muncul lagi partai baru. Jadi paradigma dari awal, oke lah, nanti kita mungkin terpaksa mengulangi. Banyak orang yang tidak paham, what is paradigm? Terus apa hukum-hukum paradigma? Apa prinsip-prinsip yang kita lihat kalau terjadi paradigma? Loh sekarang ya, saya udah katakan, ketika reformasi itu terjadi di Indonesia, itu sudah by design sebelum Pak Harto ditumbangkan. Sudah ada rencana bagaimana pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Karena ada yang merasa kami mayoritas. Sehingga kami akan menang. Tapi Tuhan berpihak di mana? Di pihak nasionalis atau di pihak mayoritas yang tidak, yang anti nasionalis? Sudah saja lah, bagaimana partai Ajasnya aja dia nggak mau Pancasila kok. Terang-terangan dia ngomong, apa pentingnya ideologi Pancasila? Yang disalahkan siapa? Ya P4, BP7 dulu. Itu yang salah-salahkan terus. Oh itu indoktrinasi. Emangnya Indonesia merdeka itu karena undang-undang atau karena doktrin? Jadi doktrin di Indonesia pun diacak-acakan. Pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Yang membuat itu siapa? Sekarang saya tanya, yang membuat itu siapa? Yang merubah itu siapa? Berarti mereka yang anti Pancasila. Sudah jujur aja lah, kita nggak apa. Semua diobok-obok kok. Tadinya sila ketuhanan yang Maha Esa saja diobok-obok kok. Ya, nah ini sekarang diobok-obok. Alinea pertama bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, ditambah lagi ikut sertanya bangsa Indonesia dalam ketertiban dan perdamaian abadi itu. Tapi benar nggak caranya? Ya tahu kita itu sasaran. Sasaran kita apa? Terciptanya apa? Terlindunginya bangsa Indonesia dari segala ancaman. Oh, menghadapi ancaman virus saja nggak bisa. Menghadapi menghadapi kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri aja nggak bisa. Ingin merubah ideologi aja nggak bisa. Terlindungi kah bangsa Indonesia kalau ideologinya ideologi lain? Siapa sekarang? Nggak ada. Nah, zaman Pak Harto beda. Karena mereka menerima ilmu yang sama. Loh, dia batu aja udah tahu Menteri Penerangan apa yang harus dikerjakan. Ya kan, dia cukup ngomong sedikit aja. Menteri Agama juga udah tahu. Menteri Dalam Negeri udah tahu. Menteri Pertahanan tahu. Karena mereka sama-sama sekolah. Panglima TNI juga sama. Waktu itu Pak Panggabean. Nah, yang begini-begini, dulu Pak Panggabean itu waktu terjadi G30 SPKI, begitu dia mendapat tugas. Untuk apa? Menyatukan TNI yang sudah terpecah. Ketika itu beliau diganti sama Pak Yusuf. Menyatukan apa? TNI dengan rakyat. Nah, begitu reformasi, apa yang sekarang? Rakyatnya terbelah, TNI-nya terbelah. Nah, ini by design, disengaja apa tidak? Yang pasti by design, karena ada ideologi masuk. Ya, kemarin pidatonya Presiden kita Jokowi hari lahirnya Pancasila apa? Ideologi transnasional. Kenapa beliau nggak berani transnasional ideologi khilafah? Nah, yang begini-begini kan tidak diapati. Kalau saya bertanya, mengapa beliau tidak menyampaikan transnasional ideologi khilafah? Yang ideologi transnasional atau transnasionalnya ideologi yang ditransnasionalkan? Hati-hati loh. Saya kan bilang kemarin, kita konflik terminologi dan konflik paradigma. Jadi kalau tadi saya sepakat sama Bu Monik ya, saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Alasan saya jelas. Kan kemarin Bu Boni udah buka kan, Wahyu 11 ayat 8. Yerusalem itu Sodom dan Mesir. Menurut siapa? Tuhan Yesus. Itu ada tertulis di kitab Wahyu. Kita sibuk menganggap itu kitab suci.
Makanya kemarin begitu saya baca itu, waduh, coba cek. Sekarang Bu Monik ada di sana. Ya, data LGBT berapa persen? Tapi anak buah saya bilang 60%. Itu yang kita mau perjuangkan Kota Suci. Kedua, ya, coba Bu Monik tolong dibacakan tuh 1 Tesalonika 5 itu. Baca dulu lah. 1 Tesalonika 5 ayat berapa, Pak? Nah, sebentar. Itu perikopnya nih berjaga-jaga, Pak Jenderal. Ayat 4 coba. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba. Bukan, salah. Ketika mereka, baca ayat 3 ya. Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, coba, ketika kita mengatakan damai dan aman, maka kita ditimpa kebinasaan. Itu kata Tuhan loh, bukan kata saya. Ya. Nah, baca lagi Bu ke bawah, terus. Dari ayat 2, Pak, ini mestinya Pak Jenderal. Oh, silakan lah, tapi kan langsung aja. Masalah kita bicara damai dan aman itu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke, jadi maknanya apa, Bu? Itu kita berbeda dengan orang Yahudi. Ya, Yahudi dia tidak percaya itu, tapi kok bukan orang Israel loh. Kalau orang Israel ada yang mesianik. Ya, itulah. Kalau kita dalam keadaan damai dan aman, malah kita tertimpa kebinasaan. Jadi mohon maaf ya. Kemarin sudah kita ulang, Wahyu 11 ayat 8. Bahwa di kota besar, mayat-mayat tergeletak di kota besar. Ya, yang secara rohani. Baca dulu Bu, Wahyu 11 ayat 8. Kita ulangi lagi, kita ribut masalah Yerusalem. Tapi tadi kita bilang, oh dasarnya Bible. Oke, kita buka Bible. Ya, apa coba? Wahyu 11 ayat 8. Iya, dan mayat kita coba. Iya, Bu. Ya, Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, sebenarnya bukan Tuhan mereka, Tuhan kita, kalau aslinya. King James Version. Nah, pertanyaannya saya, ya buka King James Version, our Lord, not their Lord. Ya, tetapi sekarang pertanyaannya, mayat-mayat bergeletak di kota besar. Kota besar mana? Terus itu secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Nah, di mana Tuhan kita disalibkan? Di mana disalibkan? Di Bukit Golgota, di kota Yerusalem, kota besarnya. Loh, kalian bilang kota suci, sementara Tuhan bilang apa? Secara rohani Sodom. Makanya saya cari kemana anak ajudan saya. Coba cek. Kenapa kalau Sodom? Sodom banyak LGBT. Berapa persen LGBT di situ, Bu? Ibu udah pernah ke sana? Ya, kita diskusi ya, bukan berapa, Bu? Ya. Kalau Israel ini kan memang negara Yahudi, tetapi dia demokratis ya, Pak Jenderal dan Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang seperti Indonesia gitu ya. Indonesia tidak tidak mengakui pernikahan sejenis, tetapi komunitas LGBT ada di Israel dan juga demikian pula ada di Indonesia, begitu Pak?
Baik, yang saya tanya di Yerusalem. Biasanya komunitas. Oke lah, nanti Ibu carilah ya, saya nggak tanya sekarang. Ya, tetapi ada dua hal yang tidak disukai Tuhan. Cara demokrasi itulah ya, kitab suci ayatnya aja bisa diganti. Nah, mohon maaf. Ya, makanya sama Tuhan nggak ada demokrasi, yang ada musyawarah untuk mufakat. Kapan Tuhan mengajarkan demokrasi? Justru itu yang tidak disukai Tuhan. Makanya ayat-ayat Tuhan ini, firman Tuhan ini dirubah-rubah aplikasinya. Kenapa voting? Contoh itu tadi ya, ketentuan LGBT. Ini kok nggak nyalain ya? Oke, ketentuan LGBT. Bahkan sekarang di Australia atau di mana itu? Ya, di Australia kalau nggak salah, orang tua yang harusnya panti jompo, kalau dia ini membebani, disuntik mati. Ini gara-gara apa? Gara-gara demokrasi. Pernah nggak Tuhan? Umurnya manusia itu tidak satu orang pun bisa menambah. Dan tidak bisa orang mengurangi. Kalau menurut Tuhan. Tapi manusia kok bisa mengurangi? Nah yang begini-begini ini demokrasi. Saya mau cari, ada nggak demokrasi di Bible? Nggak ada, itu ciptaan manusia. Pernah nggak Tuhan menciptakan presiden? Nggak ada. Nggak ada. Malah Tuhan jengkel kan, suara rakyat, suara Tuhan. Orang lidah kita ini penuh dengan dosa kok. Nah tetapi begini-begini, kalau kita ngomong, musuh yang banyak. Nah coba tolong dipikirkan hal-hal seperti ini, karena waktu Tuhan sudah dekat. Itu tadi harinya Tuhan. Ya. Nah kita aja konflik ya, sesama kita konflik, tapi nggak jelas paradigma mana benchmarkingnya yang harus saya ikuti. Nah kita makanya kadang ada pilihan, ada dua pilihan. Tadi Pak Paul tanya saya, kalau Pak Tobing milih siapa? Ada dua cara, bisa dua-duanya kita damai, ke Palestina juga oke, ke Israel juga oke. Sesuai dengan konsep Gus Dur. Gus Dur itu betul-betul dia meletakkan milestone loh buat bangsa ini. Dari beberapa presiden ini saya melihat ya, kita sama-sama lah setuju apa tidak bahwa beliau meninggalkan satu yang legacy ditinggalkan. Contoh ya. Makanya disebut beliau apa? Bapak multi plural ya, Bapak pluralisme. Oke. Dia agama dan kepercayaan dia dukung. Bahkan hari raya orang Tionghoa dia dukung. Ya. Budaya Tionghoa boleh lagi ditampilkan. Lah yang begini-begini coba. Kemudian dia bilang apa? Membela Palestina artinya berdamai dengan Israel. Lah ya, pegang aja. Kalau petuah sudah kayak begitu, itu paradigma yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau saya ditanya harus memilih, ya itu tadi. Saya tidak membela Palestina. Ya saya tidak membela Israel. Tapi kalau disuruh memilih, ya saya ikut apa kata Gus Dur, itu bagus. Membela Palestina, berdamai dengan Israel. Coba ya kalau kita mau bahas strategi, ya perang itu adalah hidup matinya negara. Jadi bagaimana Israel tidak berjuang dia terus-menerus karena dia sebagai bangsa dan negara selalu berhadapan dengan apa? Dengan nyawa, dengan ancaman. Bayangin dia dikelilingi oleh negara-negara yang mengancam dia. How to survive in second. Dalam keadaan detik ke detik dia harus survive. Wajar dong. Tetapi tanya lagi, kenapa Amerika? Lah ini kan beda. Hati-hati ya. Kapan paradigma itu berubah? Ketika pemimpin-pemimpin dunia membuat paradigma barunya. Nah sekarang di Indonesia terjadi konflik. Oh, Pak Endro Priyono bilang apa? Israel Palestina bukan urusan kita. Tapi sebagian lagi elit politik, Palestina urusan kita. Ribut di atas. Di bawah seperti apa? Nah yang begini kita tidak mewaspadai bahwa kita sudah menjadi korban. We are the victim of the change, not the winner. Ya, not the winner. Seharusnya kita jadi pemenang di era globalisasi ini. Lihat India, apa kata Mahatma Gandhi? Bayangin Mahatma Gandhi itu pernah ngomong apa? Dia pesan kepada bangsanya. Biarlah globalisasi itu datang. Tapi jangan lewat pintu depan. Baca kalau kata saya. Biar dia lewat dari jendela-jendela keluar dari dapur, tapi jangan lewat pintu depan. Artinya apa? Lihat orang India di mana-mana masih menjunjung tinggi pakai sari.
Nah sekarang yang 26 itu yang kemarin 26 ayat-ayat yang sangat berbahaya bagi perpecahan, kan dituntut supaya dihilangkan. Nah yang begini-begini itu paradigma, doktrin dan paradigma itu sangat bahaya. Nah pergeseran paradigma di Indonesia, aduh saya nggak bisa, kita nanti terpaksa saya memberikan pencerahan ya tentang bagaimana paradigma itu bergeser, ya paradigm shifting, ya apa dampaknya yang diakibatkan pergeseran paradigma. Udah sekali-sekali saya mau diterima sama orang lain atau katakan sekarang pemimpin-pemimpin elit kita, mereka itu nggak pernah kok mikir, pernah mereka tahu proses pengambilan keputusan. Ini baru saya kasih tahu teori. Tapi maksud saya ini menjadi wujud nyata nanti. Ini konsep Pak, konsep strategi. Konsep strategi ini harus diolah-yudakan. Semua pemikir harus mikir, bukan sekedar dibuat. Nah Indonesia kan sampai ke bulan dengan tumpukan makalah, bukan masalah ya, makalah. Makalahnya banyak terus sampai, tapi pernah nggak di apa Kak? Pernah nggak dia diimplementasikan? Saya Pancasila aja nggak pernah diimplementasikan. Loh, nanti saya tayangkan YouTube saya kemarin kebetulan direkam waktu saya narasumber, ya di satu pengukuhan organisasi. Ya, saya sampaikan semua. Di samping saya ada orang BPIP, di samping satu lagi ada dari Dikbud. Ya, nanti kita boleh dengar apa yang saya sampaikan. Nanti besok diolah dulu baru bisa masuk ke apa. Karena banyak sekali, berapa gigabyte sehingga nggak mampu komputer saya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau Pak Paul tanya saya, ya saya ikut apa kata Gus Dur. Atau tidak dua-duanya. Supaya kita bisa apa? Jadi penengah, pasukan perdamaian. Supaya kita negara bangsa yang bisa mendamaikan. Menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Karena Indonesia sejak dulu itu punya kebanggaan. Kongo, lihat kontingen Garuda Kongo. Ya. Nah kita lucu, katanya kita non-blok, tapi ikut OKI. Ya kan? Kan saya kemarin-kemarin. Tapi kita lebih tunduk kepada OKI daripada amanat konstitusi. Yang mana yang benar? Tidak memikirkan kepentingan nasional. Nah kalau kita mau memikirkan kepentingan nasional, sekarang Indonesia maju. Indonesia maju. Tadi saya mendengar TV, Indonesia maju itu kalau pendapatan per kapita $12.000 lebih ke atas. Sementara kita masih 3,8, 3.800. Kita nggak masuk negara maju di dalam posisi ini. Sampai kapan? 2024 masih tercapai nggak dalam waktu yang begini? Makanya kemarin kalau Pak Gajah Mada bilang, oh kita nanti 5 besar karena dia tidak punya peranggapan. Begitu terjadi pandemik begini, bisa nggak? Makanya kalau kita peranggap, harus ada peranggapan. Di dalam membuat satu rencana harus ada peranggapan. Di dalam kita mengambil keputusan juga ada peranggapan. Nah sekarang kalau kita memusuhi Israel, kira-kira sekutunya Israel musuhi kita nggak? Oh dipencet aja selesai kita. Kalau Pak Paul bilang kemarin, satu orang aja Soros, teriak-teriak kita nangis-nangis. Nah pertanyaan, sudah melindungi segenap bangsa nggak? Sudah memajukan kesejahteraan bangsa nggak? Makanya hati-hati, proses pengambilan keputusan. Saya yakin seyakin-yakinnya. Bukan proses, tapi prosedur. Ya. Anehnya kita tunduk kepada aturan orang lain. Ini kan gara-gara Erdogan ini. Cek kapan khilafah ini bergelora di negara ini. Di bumi persada Nusantara ini. Saya udah, dengan rekan-rekan saya udah bilang, aduh, kita jenderal-jenderal Batak ini kalau perlu kita merdeka lah. Emangnya kita orang tolol? Buktikan saya kalau orang tolol. Nah, bodoh itu punya kemampuan, tapi nggak bisa menggunakan kemampuan itu, definisi bodoh. Kalau di terminologi kamus. Nah, yang begini-begini ini tolong. Kita kan sekarang mau menyatukan kita saja. Yang ada di Zoom ini susahnya bukan main. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, daripada tidak. Ya, is no or never. Ya, belum terlambat. Ya, belum terlambat, masih bisa kalau mau. Soalnya bukan masalah mampu atau tidak mampu, masalah mau atau tidak mau. Itu persoalan kita. Bayangkan kalau kita mau cek ya, 75 tahun kita merdeka. Itu tanah terlantar itu berapa juta hektar itu Pak Paul. Ya saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi di sini. Berapa juta hektar? Nggak usah jauh-jauh. Di daerah Tapanuli Utara sana coba, berjuta-juta hektar. Terlantar. Tuhan marah nggak? Mana dong? Dia ciptakan bumi ini. Dia ciptakan tanah yang subur. Tapi tidak diolah. Kenapa? Karena mental kita pemalas.
Saya jujur aja ya, kalau saya ngomong aja bisa, tetapi saya buat tayangan. Ya, apa namanya PowerPoint. Supaya apa? Supaya bisa diambil. Tapi ini sebenarnya mau saya bikin pada buku. Semua apa yang saya tayangkan itu saya jadikan buku satu nanti. Karena bukan buat saya. Loh, apalagi lah, saya udah nggak ada, udah masa lalu saya itu. Saya sudah bagian masa lalu, tapi bagian generasi berikutnya. Tadi kakak saya datang di sini. Gimana ya nasib anak-anak ini ke depan? Ya nggak tahu lah. Saya udah dapat wangsit, tinggalkan Jakarta. Tapi mau meninggalkan Jakarta gimana? Ya, ini. Nah, yang begini-begini ini, ya kita terbuka lah, jujur. Transparansi, accountable, kita punya strategic vision. Nah, strategi kita apa? Membela Palestina apa strategi nasional kita? Apa sasaran yang ingin dicapai kalau kita membela Palestina? Caranya bagaimana? Kekuatan apa yang harus kita kerahkan kalau kita mendukung Palestina? Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan. Jangankan ngurus Palestina, ngurus dalam negeri aja belum becus. Nanti kita buktikan. Ya, saya bukan main-main kalau ngomong sekali ini. Ya, saya di sini, ya saya juga nggak tahu apakah rencana Tuhan saya masuk ke Zoom ini. Saya juga nggak pernah kenal sama Pak Paul. Saya nggak kenal juga orang yang di dalam ini. Gara-gara Pak Suhartono, Pak Tobing, ada yang mau cari apa? Ada yang mau ceramah wawasan kebangsaan. Oke lah. Siapa Pak Tobing? Ya saya bilang, karena yang saya katakan kriteria manusia unggul adalah dia mau berpartisipasi dalam segala hal, bukan karena titelnya profesor, bukan karena titelnya doktor, bukan karena pangkatnya jenderal, tidak. Dia mau berpartisipasi enggak untuk kepentingan nasional. Yang katakan kepentingan nasional itu ada 3 itulah. Keamanan nasional, kesejahteraan nasional, hubungan internasional. Saya belum sempat ya menayangkan dokumen-dokumen. Kemarin saya dengar Ibu Lisbeth pengen tahu apa sih ya yang saya buat sudah untuk negara dan bangsa ini. Tapi seharusnya jangan tanya saya, tanya anak buah saya. Gitu loh. Karena itu reputasi. Ya, oke lah. Ini yang perlu saya sampaikan Pak Paul supaya kita ini bisa sama sudut pandang lah. Ya. Satu melihat gajah, oh belalainya panjang. Tapi satu bilang, oh belalai itu ular. Ya nggak ketemu. Nggak ketemu. Ibarat kita orang buta. Ingat, kita ini buta. Buta apa? Buta politik, buta doktrin. Doktrin Hankam Rata aja nggak dipahami kok. Apa kepentingan doktrin? Itu doktrin itu adalah acuan, pedoman kita. Dalam rangka apa? Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Ada untung rugi, ada resiko dan konsekuensi. Itu nanti diolah-yudakan. Sekarang keputusan pemerintah menentukan langsung. Ya, pokoknya Indonesia tetap konsisten dan konsekuen. Membela Palestina. Mendukung Palestina. Memboikot Israel. Lah itu keputusan dari mana? Itu keputusan bangun tidur. Saya beritahu aja. Banyak di negara ini keputusan bangun tidur. Kita lihat aja. Ya. Selama 75 tahun kita merdeka. Dari pemerintahan ganti pemerintahan. Lihat keputusannya mementingkan itu enggak? Kepentingan nasional. Kita lihat aja. Nah, sekarang Pak Jenderal. Apa? Pak Jenderal bisa. Pak Jenderal izin bertanya. Oke, silakan tanya apa saja saya coba jawab. Pak Jenderal bisa ini nggak bisa bertemu dengan Pak Presiden nggak? Minta waktu audiensi. Oke, persoalannya lingkarannya mengizinkan nggak? Itu persoalannya. Kalau saya mau ngolor sama Pak Jokowi, ya saya beritahu. Mungkin dia masih ingat. Ketika saya diundang di CSIS, beliau memaparkan ya konsep kepemimpinan ketika beliau masih wali kota Solo. Saya tanggapi semua. Tapi saya bukan menanggapi, menantang. Menyarankan sesuatu untuk ke depan. Kalau Bapak sudah tidak menjadi wali kota lagi, Bapak jadi gubernur, ya. Terus bagaimana kelanjutan kepemimpinan di Solo? Kita jangan panas-panas teh ayam, ganti pimpinan. Konsep yang dulu itu hau-hau. Kalau bahasa orang Medan itu hau-hau itu nggak tahu saya apa, ya. Nah, bukan saya nggak mau. Ketika saya menanggapi itu, di situ ada namanya Sopyan Wanandi, ada Maria Pangestu, ada Rijal Sukma. Ya beberapa mereka duduk di depan. Terus saya dimarahin sama Sopyan Wanandi. Karena memang saya masih dinas aktif. Tahun 2009 kalau nggak salah.
Terus karena saya diundang, karena saya kepala kajian strategi. Datang Sofian Wanandi, ngomong apa? Oh ini bukan era kepemimpinan militer lagi. Saya nggak bicara kepemimpinan militer. Tapi Pak Jokowi, disitulah kerendahan hatinya. Dia turun dari panggung, Bu. Demi Tuhan, turun dari panggung, membawa satu kartu nama. Jenderal Tobing, saya tunggu di Solo. Nah, itu ada kolonel saya 2 ikut. Nah, kita ke Solo aja, Pak. Saya bilang, kamu pakaian dinas ini masih. Kamu ke Solo, kamu masih pakaian dinas. Nanti kau dianggap ikut-ikut politik. Tahu nggak? Jadi saya tidak pernah, bukan saya nggak mau, Pak. Nggak mau, Bu. Dari awal saya sudah bilang, berapa kali saya katakan, mari kita mendukung. Mendukung apa? Mendukung Pak Jokowi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dia presiden kita. Tetapi, lihat keputusan-keputusan yang diambil selama ini. Melalui proses nggak? Instruksinya dilaksanakan nggak? Loh, kita amatin aja ya. Nanti saya tayangkan di sini. Berapa instruksi presiden yang tidak dijabarkan dan tidak dilaksanakan. Bahkan sampai sekarang, dia sudah memberikan batas waktu aja lewat. Satu yang beliau perintahkan apa? Bagaimana Flight Information Regulation yang dikelola sama Singapura harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tahun berapa itu? Lewat sudah, Bu. Nggak ada. Saya sudah paparan. Nanti Ibu lihat konsepnya. Bahkan konsepnya udah sampai ke tangan presiden. Apa sampai ke kantor dia apa enggak? Karena saya bukan orang yang dikenal. Karena di Indonesia ini kan selalu melihat, oh siapa dia? Bukan apa yang disampaikan. Oh dia mantan ini, itu saja. Tapi ada nggak konsepnya? Kita nggak punya strategi pertahanan. Kita nggak punya namanya strategi pertahanan nasional yang terdiri bagaimana membangun pertahanan kita, bagaimana membina pertahanan kita, bagaimana menggelar kekuatan pertahanan kita, bagaimana kita menggunakan kekuatan pertahanan kita. Emangnya kalau kita diserang dari Australia kita nggak nangis-nangis? Nah yang begini ini nggak ada. Buktikan kalau ada, tunjukkan. Nah itu saya bukan tidak tahu, saya mengkaji. Ini aja pembelian alutsista, ribut semua kan. Padahal kalau saya hitung-hitung, duitnya nggak cukup itu. Kurang, untuk satu komando gabungan aja kurang. Bayangin, sementara indikasi di Laut Cina Selatan sudah mengancam. Belum lagi di Papua. Kalau di tengah agak longgar lah. Ya, agak longgar. Jadi komando Kowilhan itu sudah didirikan 3. Kowilhan 1, komando gabungan wilayah pertahanan 1, komando gabungan wilayah pertahanan 2, wilayah 3. Wilayah 3 itu adalah di daerah timur sana. Di tengah itu Kalimantan. Di timur itu adalah Kowilhan 1. Itu angkatan laut di sana. Di tengah angkatan udara, di sana angkatan darat. Jadi udah 3. Nah itu sudah diatur nggak biayanya? Padahal itu komando gabungan. Oke lah ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau silakan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang belum saya jawab, mohon maaf, saya mungkin kelupaan ya. Tapi oke lah. Itu saya teman-teman, jangan lupa. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.